Baiklah sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan memberikan update tentang jadwal pendaftaran P3K dan juga CPNS tahun 2021 ya teman-teman. Jadwal ini berdasarkan pada materi presentasi dalam rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN tahun 2021, yang mana di sini nanti kita akan memberikan kira-kira untuk rencana jadwal pendaftaran P3K dan CPNS 2021 itu adalah pada akhir Maret teman-teman. Jadi pada akhir Maret 2021 ini nanti akan dibuka untuk pendaftaran. Kemudian formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPKL ya. Jadi untuk pada akhir Maret 2021 nanti formasi diserahkan ke masing-masing PPKL. Kemudian instansi yang belum melengkapi dokumen akan disuruh segera menyelesaikan. Dan juga untuk Kementerian Pan-RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021. Berikutnya, instansi ini agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN, dan tidak dipungut biaya. Untuk pelaksanaan seleksi ASN untuk non-guru akan menggunakan cap BKN, untuk guru akan menggunakan sistem UNBK Kemdikbud. Berikutnya adalah kebijakan pengadaan ASN tahun 2021 teman-teman, yang dikeluarkan langsung dari Kemenpan RB. Jadi dalam paparan ini menjelaskan yaitu ada berbagai macam hal, yaitu terkait dengan kebijakan pengadaan ASN, kemudian mekanisme pengadaan ASN, tim Panselnas 2021, kemudian progres perencanaan dan pengadaan ASN 2021. Kemudian di sini kita bisa melihat yaitu tentang arah kebijakan pengadaan ASN. Ini adalah untuk memunculkan yaitu good governance, reformasi birokrasi, sistem merit, kemudian birokrasi yang berkelas dunia 2024, yang mana akan menghasilkan Smart ASN 2024 ya, yang mana memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship. Kemudian teman-teman tentang pengadaan ASN ini yang pertama ini adalah dimulai dari perencanaan. Kemudian di sini adalah untuk pengadaan atau rekrutmen dan seleksi. Kemudian pengembangan kompetensi. Berikutnya penilaian kinerja dan penghargaan. Kemudian pengembangan karir. Kemudian peningkatan kesejahteraan. Kemudian di sini yang dimaksud dengan ASN atau aparatur sipil negara ini adalah meliputi PNS dan juga P3K. Coba kita perhatikan di sini untuk PNS atau pegawai negeri sipil itu adalah menurut PP 011 tahun 2017 yang mengatur tentang manajemen PNS, dan untuk P3K ini adalah PP nomor 49 tahun 2018 yang mengatur tentang manajemen P3K. Di sini berikutnya untuk PNS dan P3K ini adalah bisa mengisi jabatan pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan. Berikutnya terkait dengan mekanisme pengadaan ASN baik itu P3K maupun CPNS. Ini adalah yang pertama itu berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja. Kemudian usulan kebutuhan ini adalah diusulkan oleh instansi yang ada di instansi pemerintah ya teman-teman. Kemudian ditetapkan untuk kebutuhannya, kemudian nanti akan diberikan pengumuman. Berikutnya nanti akan ada seleksi administrasi, berikutnya seleksi kompetensi dasar dan bidang, kemudian penetapan hasil akhir seleksi oleh Panselnas, kemudian penetapan nomor induk ini adalah oleh BKN, dan pengangkatan ini akan ditempatkan di instansi pemerintah ya teman-teman. Kemudian untuk tahun 2021 ini adalah terkait dengan rencana penetapan kebutuhan ASN 2021. Jadi nanti jumlah kebutuhannya untuk pusat ini 83.669 ini ya. Untuk daerah wah ini 1 juta lebih teman-teman, hampir 1.300.000-an ya. Di sini nanti akan dialokasikan ini adalah untuk guru P3K. Guru P3K ini adalah 1 juta lebih ya. Jadi kalau misalkan di TV itu kita sering mendengar 1 juta formasi, maka di sini ternyata lebih. Jadi kesempatan bagi teman-teman untuk daftar P3K ini nanti adalah sangat besar sekali ya. Untuk formasi guru P3K 1.032.000 sekian. Kemudian untuk P3K non guru ini adalah 70.008.
CPNS 119 ya. Nah, ini adalah untuk totalnya, ini adalah sekian ya. Selanjutnya terkait dengan rencana jadwalnya. Untuk rencana jadwal tentatif seleksi CASN itu adalah seperti yang kita kutip dari Kementerian Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang sering disebut Menpan RB. Ini adalah kita bisa perhatikan di sini teman-teman, yaitu untuk sekolah kedinasan ada CPNS, P3K dan non guru, P3K guru. Nah, di sini untuk sekolah kedinasan ini adalah seperti ini. Jadi kita tidak bahas ini ya. Ini adalah untuk CPNS dan P3K. Ini penyampaian formasi ke KLPemda. Ini adalah pada bulan Maret minggu ketiga. Jadi kalau misalkan saat ini adalah baru minggu kedua ya teman-teman. Ini pada minggu ketiga bulan Maret ini penyampaian formasi. Kemudian untuk pendaftaran ini nanti diperkirakan pada bulan Mei. Jadi untuk pendaftaran teman-teman untuk P3K dan juga CPNS ini adalah pendaftarannya ini pada bulan Mei ya. Kalau kita baca dari tabel ini pada bulan Mei sampai Juni ini nanti adalah pendaftarannya. Kemudian untuk proses seleksinya, untuk proses seleksi CPNS dan P3K ini adalah pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Nah di sini bulan Juli sampai bulan Oktober. Kemudian untuk pengumuman kelulusannya ini adalah pada bulan November ya. Kemudian untuk pemberkasan dan penetapan NIP-nya ini adalah bulan November sampai bulan Januari. Dan untuk pendaftarannya di sini dapat kita tahu untuk pendaftaran ini adalah kita melakukan pendaftaran ke sscasn.bkn. Untuk seleksinya ini adalah dengan menggunakan chat BKN atau Computer Assist Test ya teman-teman. Kemudian untuk pengumuman kelulusannya nanti akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Untuk pemberkasan dan penetapan NIP adalah dilakukan oleh BKN teman-teman. Kemudian terkait dengan P3K guru ya, untuk P3K khusus guru ini penyampaian formasi ini sama ya di minggu ketiga bulan Maret ini. Pendaftarannya sama yaitu bulan Mei dan Juni. Berikutnya untuk seleksi tahap 1 kan untuk P3K guru, seleksi guru P3K 2021 ini adalah nanti ada 3 tahap ya. Seleksi tahap 1 ini adalah pada bulan Agustus ya teman-teman. Untuk pendaftaran ini bulan Mei sampai Juni, seleksi tahap 1 nanti bulan Agustus. Pengumuman pemberkasan penetapan NIP-nya adalah nanti bulan Agustus minggu ketiga sampai bulan September penuh itu. Seleksi tahap 2 bagi yang nggak lulus ini adalah nanti Oktober minggu pertama atau minggu kedua. Kemudian pengumuman pemberkasannya adalah pada bulan Oktober minggu ketiga sampai November. Seleksi tahap 3 nanti pada bulan Desember. Artinya untuk tahun ini nanti teman-teman semoga bisa lolos semua ya, karena jumlah formasinya adalah 1 juta formasi.